Bahasa Ibrani sama kayak bahasa Arab. Sini nih. Kanan. Betul 16 tuh. Yod he vav. Terus Kal, ha, asa arek, ha asa aher. Apa itu? Yod he vav. Yod he vav. Salah aku. Yod ha. Cepat. Udah salah. Yang mana? Salah aku. Lo Ini. ita. Yang mana? Tunjuk dulu yang mana. 16 tuh yang bisa 16. Itu bukan 16 itu. Itu 17 itu. Yang mana? Di atasnya. Di atasnya ini sama kayak bacaan. Aduh gimana ini? Salah aku. Cepat, aku udah salah juga tadi itu. Cepat, aku lagi belajar bahasa Ibrani ini. Cepat. Ini yang 16, ini yang 16. Itu 17 itu. Astaga. Di atasnya. Setelah angka. Oke. Udah itu Ini aja lah yang 16, maksudnya. ini asli cuma ini. Itu Huruf Matanya angka dulu. udah. Ini bukan toh ini. 16. Hal. Oh iya tapi bukan itu 16. Asar, arek, Apa itu? asar, Apa itu? has, Apa aser? Yang mana aser? lah. Nggak bisa baca dia. Yang mana itu yang aser? Itu ada, Kasih iya. tanda dulu. Ini dari sini. Kal. Itu ruket sama lamet itu. Iya, Ikutnya kal sama lamet. ikutnya Baru- itu khal itu. Hah. Ini. Terus Ha, itu huruf apa itu? Huruf apa itu? Berapa itu? Aser. Itu huruf apa tuh? aser, aper. Astagfirullah. Ini aslinya. Belajar bahasa Ibrani itu seru loh. Iya memang. Aku juga masih Saya belajar. dulu Cepat karena lagi sudah- Pak. Saya sudah lama tidak baca bahasa Inggris. Bohong kali. Dan Apa itu lupa. barusan? Apa itu aser? Mana itu alepnya? Kang, Mana jangan, alep? jangan. Mana? Bukan, mana alepnya di situ? Cepat, itu huruf apa? Huruf he atau huruf het? Coba, bisa nggak bedakan antara huruf he dengan huruf het? Nggak bisa dia. Udahlah, mau Aduh, gimana Pak lagi? Fleming, itu ada huruf Sekarang- apa di situ? Ada huruf Kan het. ketahuannya dihilangin kan? Di situ memang ada bacanya aser tapi belum sampai ke situ. Iya, nggak ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Burunda dan Jadi abang. Waalaikumsalam. Wassalam. Kalau kita kaji itu memang harus kembali ke situ. Nah kalau bahasa Indonesianya karena Pak Fleming kecil, bohong kali. Nggak asli Dia- serius. Pak Fleming berbohong ya. Pak Fleming sama sekali tidak Bohong bisa membaca. apa? Coba saya tanya. Oke, yang bergabung yang huruf het dengan huruf he apa perbedaannya? itu nanti ada titik koma Saya atau tanya Ada perbedaan titik huruf het. dan dulu. Dia hafal interlinear, terus pura-pura bisa dia. Ada yang tersambung, ada yang terputus, Bang Bukan, Premi. ada penggunaan titik-titiknya di situ. Kalau Enggak, saya titik tanya. A ini. Enggak, saya tanya aja, huruf aja dulu. Perbedaan huruf het dengan huruf he itu apa? Ada nanti abjadnya, penggantinya. Ada dia bentuk Ya Allah. bentuk Pak apa Premium namanya? parah kali pendeta, dosen, malu-maluin dosen. Tapi gini Pak Fleming, berapa persen sih orang Kristen yang kalau salah ya melihat terjemahan dia kembali ke Alkitab, ke ini yang bahasa Ibrani. Dari 10.000 ada satu nggak? Saya lagi lihat nih perpustakaan saya dulu. Saya mau coba lihat biar saya kasih sama kamu. Gak usah pamer-pamer Dalam perpustakaan lah, pembelajaran itu aja nggak bisa baca kok. Ya, jadi dari 1 juta orang Kristen berapa sih yang bisa bahasa Ibrani? Cobalah, jujur. Cuma Ya, satu saya orang, 2 orang di Indonesia. Ibu Rita sama saya Pak lagi Bambang. cari di lemari. Koping Ho tuh. Di lemari perpustakaan saya Pajangan aja ini, pajangan. tentang semua. Pajangan tidak ada yang disimpan di kepala bagaimana ini. buku ini. Enggak, dulu perpustakaan tutup diambilin bukunya sama dia. Besarin dulu saya dulu biar mereka lihat dulu buku saya. Apa artinya itu buku-buku? Saya juga banyak buku-buku kayak Nah, gitu. jadi kalau Apa kamu ini, mau Pak lihat, Premi? ada lagi yang namanya Bibel interlinear. Iya, baca aja dulu tadi. Baca Nggak coba. jujur aja, Pak Premium bisa nggak baca bahasa Ibrani? Udah jujur aja. Ya bahasa, ampun. Baca bahasa Ibrani. Enggak, maksud aku kalau Pak Preming nggak bisa Ada lagi Pak, sebenarnya gini. pelajarannya. Pak Preming, kalau Pak Preming nggak bisa baca bahasa Ibrani, ayo belajar sama aku aja. Maksudnya sama-sama aku. Aku juga murid. Pak Preming ikut aja sama aku belajarnya di satu kelas yang sama. Aku sudah lewat dari situ, cuman nggak saya seriusin aja kalau masalah itu.
Alasan. Lewat aku dari situ. Sama aku tuh satu kelas sama pendeta Iya. lo Pak Framing. Pendeta besar lo. Pak itu Saya lagi bukannya cari Kopingo buku. tadi ya? Lagi nyari buku saya pelajaran Ibrani, kalau dasar-dasar bacanya di situ semua. Saya lagi cari itu bukunya. Masa Bapak kalah sama mahasiswi kayak aku aja lo nggak mau kalah. Aku belajar bahasa Arab, belajar bahasa Ibrani. Bapak dosen tapi nggak bisa. Bapak malu-maluin. Mana ya itu ya? Udahlah, nggak jelas nih Pak Framing nih, gaya-gaya bikin habisin waktu kita nunggu aja. Dari tadi kami nunggu loh padahal. Oke, kalau begitu gini, artinya gini bahwa setiap yang namanya original text, ya pasti harus kembali ke kalau diterjemahannya salah ya harus kembali ke original teksnya. Iya, pertanyaan berapa persen orang Kristen yang bisa kembali ke original teks? Nah, begini, sebenarnya kalau masalah berapa persen untuk Kristen ya, umumnya itu tidak ada kalau di dalam kalangan jemaat. Oke, tidak ada ya, di kalangan jemaat nggak ada ya. Ya, jemaat cuma terima gitu aja. Ya. Kalau di kalangan akademis, ya, di kalangan akademis, ketika kita dulu disuruh membuat namanya judul skripsi, membuat judul tesis, itu kita harus pakai original teks, nggak bisa bahasa asal-asalan. Supaya kalian tahu. Jadi judul-judul itu harus kita ambil dari asli original teksnya, apa maksud per kata, bentuk kata, dan berbagai kalimat itu untuk dipahami. Begitu. Oke, artinya tadi udah diakui kalau jemaat nggak ada yang bisa ya. Ya kalau secara original teks nggak ada. Ya udah, pokoknya imani saja lah kalau udah gitu ya, imani. Bukan begitu Julus, jangan begitu cara berbicara logis. Jadi Orang Islam juga kalau jemaat biasa, ya lihat nih, jangankan jemaat biasa Julius, kamu yang sering berdebat, saya tantang kamu bisa nggak bahasa Arab kamu? Nggak bisa. Tunggu. Bentar. Bahasa Arab dengan bahasa Al-Quran itu tidak bisa disamakan. Belum tentu para TKW. Bentar dulu Pak Framing. Aku setuju. Enggak. Para TKW itu bisa berbahasa Arab, bahasa Amiyah. Tapi kalau bentar dulu dong. itu bukan asumsi. Kalau jemaah. Bentar dulu gantian. Kalau jemaah Gini loh. Terima. Giliran saya tantang Julius dia juga nggak bisa. Nggak bisa. Konteksnya beda. Gini. Dengar Pak Framing. Berbahasa Arab dengan mengerti bahasa Al-Quran itu berbeda. Tidak semua TKW itu bisa menjadi pentafsir Al-Quran. Tak para TKW Arab itu mereka bisa menggunakan bahasa Arab, bahasa Amiyah gitu. Tapi kalau kita bicara konteksnya bahasa Arab, maka itu terikat dengan kaidah-kaidah, ya. Ada kaidah nahu dan sorof, dan itu ternyata juga diambil sama orang Yahudi gramatikalnya. Loh, saya bisa tunjukkan data kalau orang Yahudi mengambil gramatikal bahasa Arab, makanya mereka punya binian. Oh, dia ketawa. Oke, saya kasih data ya. Ntar Jul, saya kasih data Jul. Nah, inilah. Pak Framing nggak tahu kan? Pak Framing kok jadi feedback sekarang Pak? Pak Framing nggak tahu kan informasi ini kan? Saya mendapatkan informasi ini di kelas bahasa Ibrani saya dari guru saya, Mores Aprisale. Saya sampaikan ya Pak Framing ya. Bahkan ini wakil yang mengajarnya Mores Aprisale itu Miss Ivon, Mora Ivon. Dia itu bukan Islam loh. Jangan dari Google ya. Bukan dari loh. Pak Framing kenapa anti dengan Google? Kita itu menerima Google itu sebagai salah satu cara mengambil data yang cepat. Aku tadi membuat dari bukunya. Gini, Pak Framing tolonglah, gini. Kita dewasa ya. Saya dewasa, Pak Framing dewasa. Pak Framing udah tua. Pak Framing, bentar. Tunjukkan kita akademis. Kamu yang permanen. Oke. Saya tunjukkan buku. Baik, boleh. Nah, Islam begini nih. Islam itu diperintahkan nunjuk buku gini kami nih ya. Nah, ini saya nih ya. Oke, saya tuh pantang berbohong. Tapi Pak Framing mute dulu. Noise double. Nah, ya, Pak Framing mau jadi noise. Nah, ini saya tunjukkan ke Pak Framing ya. Nah, oke, bentar. Nih ya. Oke, saya tuh pantang Pak Framing. Kami umat Islam itu diperintahkan belajar, dan saya nggak mau songong seperti Pak Framing. Udah nggak belajar, songong pula. Nih, saya tunjukin sama Pak Framing. Buku apa yang Pak Framing mau nih? Jelek pula lagi. Hidup pula lagi tuh, ya kan? Nah, ini saya tunjukin. Ya, ntar saya pakai handset. Jadi pertama, Pak Framing harus tahu ya, ternyata gramatikal bahasa Ibrani itu ada, gramatikal itu bisa ada. Mereka orang Yahudi. Bentar dulu, saya bikin argumen dulu. Ini informasi dari guru saya. Bentar nih.
ternyata kaidah-kaidah bahasa Ibrani yang ada saat ini yang disebut dengan kata binian itu mengambil dari kaidah bahasa Arab. Makanya ada mereka PL itu tuh ada nih. Ini buku belajar bahasa Ibrani saya ya. Ini ya. Nah, ini dia saya tunjukin sama Pak Preming ya. Unit 2 ini berbicara tentang binian. Nah, ini namanya binian ya. Pak, Bapak lihat ini binian, ini sama seperti wazan dalam bahasa Arab. Jadi orang-orang Yahudi atau Bani Israel itu mengambil kaidah dari bahasa Arab. Karena mereka tidak ada, jadi mereka mengambil dari kaidah bahasa Arab. Nah, ini buku saya, Kamus Bahasa Ibrani, hadiah dari murid saya, Sapri Saleh. Nah, ini Sapri Saleh yang bikin, dia dia guru saya nih. Tuh, ya. Jadi begini kalau Bapak, nih tanda tangan Pak Mores Sapri Saleh nih. Ini Mores Sapri Saleh nih, Sapri Saleh. Ini tanda tangan dia di Rifa. Nah, jadi kami belajar Pak Preming. Nah, ini tulisan tangan saya, kursif saya nih. Saya kursif dengan tulisan cetak. Nah, saya juga bisa kursif ya. Jadi bukan sekedar belajar doang, saya betul-betul serius kan ini. Tapi saya nggak mau songong kayak Pak Preming, udah nggak tahu tapi songong pula gitu kan. Maka saya katakan, saya seandainya diuji membaca, kalaupun salah bagi saya nggak masalah karena memang saya masih belajar. Gitu loh, karena memang dalam bahasa Ibrani itu ada huruf-huruf yang seperti sama tapi berbeda. Bahkan kalau di masalah kursif ya, saya nggak sombongnya, saya lebih ngerti kursif. Kalau diadu sama Pak Preming nggak ada apa-apanya Pak Preming dibanding saya gitu ya. Jadi artinya gini Pak Preming, kami nggak perlu saya mengatakan saya bisa. Bapak dosen orang Kristen, tapi kitab asli yang Bapak imani sebagai nggak mau Bapak pelajari. Nah, kami umat Islam sendiri kami belajar loh sesuatu yang bukan kitab kami. Supaya apa? Kami nggak mau ditipui sama kalian. Jadi ketika kami tahu nanti, contohnya ini, saya pikir bahasa Ibrani itu lebih dahulu ada dan kaidahnya mereka lebih dulu. Ternyata kaidahnya mengambil bahasa Arab. Kan luar biasa Islam itu loh, keilmuan Islam. Gitu Pak Framing, paham nggak? Terdiam, bingung. Kamu framing aja, kamu ikut-ikutan kayak saya. Loh, ini fakta Pak Framing, bahwasannya kaidah. Aduh, itu cuma parah kali. Pak Framing. Parah Pak Framing ini. Ya udahlah, terima gaji, lanjut yang lain. Oke, terima gaji aja kalau gitu Pak Framing ya. Kerjanya nge-framing. Mungkin ada yang mau disampaikan Bang Juma, bisa diobati nggak kira-kira si framing nih? Halo Bang Juma. Kalau lebih mengutamakan perut daripada keselamatan akhirat, susah diobatin. Susah, karena meskipun akal sampai pada poin kebenaran dan akal menyadari satu kesalahan, kalau perut lebih dominan daripada hari besok, maka susah itu. Nah, tadi kita sudah memperlihatkan betapa terjemahan itu sangat-sangat menyesatkan. Yang harusnya dibinasakan, kubinasakan, dirubah menjadi kulindungi. Berarti dengan satu kesalahan ini aja, kalau orang menggunakan akal sehat, itu terbukti bahwasanya ada sesuatu yang tersimpan dari misi penginjilan. Ada sesuatu yang ingin dijual di sini. Ada hal besar yang disembunyikan dan punya misi. Apa misi itu? Segala sesuatu yang digunakan untuk mengelabui, menipu, pasti tujuannya itu sudah salah. Itu. Adakah kemudian koreksi? Adakah kemudian upaya untuk meluruskan kesalahan itu? Enggak ada. Kenapa? Karena memang tujuannya untuk mengelabui. Apa tujuannya? Agar banyak pasukan yang berkongko-kongko masuk ke dalam pengikut yang memberikan tujuan daripada terjemahan itu. Sama seperti misalnya terjemahan Al-Quran, ada yang sengaja menyalah-nyalahkan, tujuannya pasti untuk menyesatkan. Sama ini, menyalah-nyalahkan terjemahan, tapi itu bukan per orang, tapi ini lembaga, bahkan agama. Sengaja memang untuk apa? Ada kepentingan khusus yang mereka inginkan di sana. Apalagi kalau bukan fulus, pasti itu. Makanya yang gemuk dilindungi, yang tadinya kubinasakan. Karena rata-rata dari mereka itu gemuk. Gemuk itu jarang kita temukan ada dari mereka itu kurus. Rata-rata gemuk. Bagaimana misalnya kalau dia ditulis dengan jujur di sana, yang gemuk akan kubinasakan. Suruh pendetanya baca depan jemaat. Jemaat disatilah di depan jemaat. Oh iya pasti. Wah, gimana nih Pak Pendeta? Bapak gemuk gara-gara perpuluhan. Nah, makanya dirubah supaya itu tidak digunakan di gereja. Jadi tujuannya memang
tujuannya memang seperti yang ada di dalam Filipi 1:18, bahwa biar bagaimanapun juga, dengan bagaimanapun juga, apakah maksud mengelabui atau jujur, tentang Yesus Kristus aku tetap bersuka cita. Jadi itu adalah hal biasa di dalam agama Kristen. Gitu deh. Oke, saya jawab dulu si cuma ini yang suka ngadi-ngadi. Jadi begini, Jom, hari ini saya sudah buktikan sama kamu bahwa posisi kita dalam hal ketika ada terjemahan ya ke bahasa, terjemahan satu bahasa daerah tertentu atau bangsa tertentu, itu harus kembali kepada original teksnya ya. Itu harus kita sepakat di situ. Kita di sini sudah sama-sama paham. Tetapi kalau kamu bilang nggak bisa lah, jangan mengaku-ngaku original teks lah. Nggak bisa, itu nggak bisa begitu lah. Enggak lah, kalau berbicara itu yang benar lah, yang benar lah, jangan menyesatkan begitulah. Arti original teks itu apa? Nah, nanti saya arahin. Jangan nanti, sekarang lah, baru dilanjutin. Saya jawab dulu tadi si Jul. Ya nggak bisa dijawab lah. Kalau salah-salah ngomongnya ngapain dilanjutin? Bahwa dia mengatakan, arti original teks apa? Terjemahan itu salah. Masih aku datang besok. Apa ini? Melindungi disebut yang harus dibinasakan. Jangan begitu, jangan begitu. Jangan itu untuk tujuan. Itu harapan namanya. Itu cita-cita Kristen itu. Enggak, itu cita-cita Kristen itu, angan-angan Kristen saja. Arti original teks apa? Weh, dosen. Cuma sedang lagi dosen amatir ini, dosen imitan ini. Dosen, jangan bawa-bawa profesi yang mulia lah. Tapi dia bilang itu tujuan untuk pemberitaan Injil. Tujuan. Jangan merengek-rengek begitu. Arti original teks apa? Ngadi-ngadi. Jadi arti original teks apa? Oke, sekarang apa? Original teks. Lihat nih. Di kami original teks sekarang lebih modern ketika kami masuk kepada bagaimana betul-betul kuculuk original teks itu. Waduh, dengar dulu. Nggak ngerti framingnya, Pak Framing. Ketika kata dari bahasa asli seperti Yunani dan Ibrani itu nanti diterjemahkan kepada bahasa lain, dia punya bentuk bahasa, baik itu diftongnya, baik itu originalnya, baik itu dalam bentuk frasenya, baik itu dalam bentuk Pak dosen, oke, siap. Pak dosen, coba kasih tahu dulu sama saya, Pak dosen. Siap. Tunggu dulu. Oke, lanjut. Ya, lanjutlah. Jadi ketika ada satu kata yang berbahasa Ibrani, bahasa Yunani, yang harus diartikan kepada bahasa Inggris kah, atau kepada bahasa Yunani, kepada bahasa Indonesia kah, itu semua harus dilihat dalam bentuk katanya, apakah dia pas. Iya, itu keharusan. Tapi keharusan itu tidak kalian penuhi. Sabar. Kamu sekarang udah paham belum original teks? Biar saya ajari dulu kamu sebagai mahasiswa saya. Udah paham belum original teks? Silakan. Udah. Jadi itulah pengertian original teks. Ketika ada bahasa aslinya Yunani, Ibrani, maka harus dilihat penggunaan bentuk kalimatnya ketika dia dimasukkan kepada contohnya bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Apakah dia bentuk katanya past tense, present, dan future tense? Itu penggunaan original teks. Siap. Jadi kalau kami sekarang itu bahasa gitu ya. Bukunya itu udah lengkap, nggak lagi seperti buku-buku baru yang paham saya kasih tadi, karena yang tadi itu adalah buku-buku lama yang yang sudah nggak begitu sudah usang lah. Bukan usang, nggak di-upgrade dalam hal memahami bentuk kalimatnya, karena kalau di dalam buku itu harus ada kamusnya. Berapa hari lagi nih Pak dosen? Ada terjemahannya untuk supaya dari buku ke buku ini. Berapa hari lagi Pak dosen? Baru selesai nih, jelasin. Kita lihat nanti ke bahasa kamus, harus ada buku kamusnya. Siap. Buku kamusnya apa artinya? Kamus ya, betul. Ke bahasa Indonesia, buku kamus bahasa Indonesia, terjemahan lah. Itu dulu kita dalam hal itu. Dulu ya, betul. Kalau sekarang udah lengkap. Jadi kalau kamu lihat di interlinear itu udah lengkap semua penggunaan. Udah lengkap ya. Oke, Pak dosen, original teks itu sifatnya otentik atau identik, Pak dosen? Otentik. Wah. Original coba otentik. Ya, coba kasih tahu dulu sama saya Pak dosen, perbedaan otentik dengan identik itu apa? Aslinya otentik, identiknya itu ketika diartikan kepada yang lain. Itu namanya otentik dan identik.
Jadi Pak dosen, berarti Matius, Lukas, Yohanes, Markus itu Kami dulu udah paham. ya, paham. Iya, paham. Otentik itu keaslian murni ya. Oke, pintar. Siap. Berarti Yohanes, Markus, Paulus dan lain sebagainya itu menulisnya menggunakan bahasa Yunani ya. Ya. Tidak bahasa Ibrani ya. Ya. Murid-murid Yesus menulisnya itu dengan bahasa Yunani ya, tidak bahasa Ibrani ya. Perjanjian baru ya. Iya, perjanjian baru ya. Ya. Yunani ya, tulisan tangan mereka ya. Ya. Oh begitu, bukan bahasa Ibrani. Loh, emang Al-Quran nggak ditulis tangan manusia? Oh berarti seluruh, sebentar dulu, bahasa Arab. Kalau Quran bahasa Arab, berarti seluruh, ya oke, iya bahasa Arab. Berarti seluruh murid-murid Yesus, itu mengerti bahasa Yunani ya. Seluruh murid, sebentar, penulis Injil kanonik itu mengerti bahasa Yunani ya. Loh, nah sekarang begini, dengerin. Di zaman Yesus, ya setelah di zaman Yesus dan di zaman para rasul-rasul, ya supaya kamu tahu, bahasa di zaman itu ada 3 di dalam wilayah Israel yang sangat berkembang. Satu, bahasa keagamaan Hebrew, bahasa nasional Greek, bahasa sehari-hari Aramik, ya supaya kamu tahu. Jadi yang saat itu dipakai kalau bahasa agama bahasa Ibrani. Mana? Kalau bahasa otentiknya. Iya, dengar dulu biar. Nah, untuk supaya karena murid-murid Yesus ini perkembangannya ada yang dari Yunani, ada dari Yahudi, dengarin, ada Yunani dan Yahudi, maka di zaman itu sebagai bahasa nasional dipergunakanlah bahasa Yunani. Begitu, bro. Oke, sama pakarnya. Betulkah murid-murid Yesus itu mengerti bahasa Yunani, Sensei? Sehingga menulis Injil kanonik itu dengan menggunakan bahasa Yunani? Silakan, Sensei. Ya, tentu so pasti, kalaupun itu bukan menjadi bahasa sehari-hari. Gitu loh. Pasti paham mereka. Oh, berarti manuskrip asli itu yang dalam bahasa Yunani itu tulisan tangan langsung Matius, Yohanes. Oh iyalah. Begitu ya? Bukan salinan ya? Nggak bisa. Bukan salinan ya? Yohanes itu tidak terpelajar dan dia idiotai. Siap. Dengar dulu. Bicara tentang penulisan Alkitab, kamu harus pahami dulu historikalnya bagaimana. Di dalam penulisan Alkitab, baik itu perjanjian lama dan perjanjian Yunani, baru Yunani, itu ada yang pertama harus diketahui dulu ada bentuk lisan, ya. Nah, bentuk lisan ini mereka sudah pahami dan sudah mengerti hal-hal apa yang pernah disampaikan oleh Yesus, ya. Tetapi ingat, ini belum menjadi tulisan. Setelah perkembangan begitu pentingnya ajaran Yesus itu bagi mereka, dan Yesus selalu menghadirkan tokoh-tokoh baru seperti Paulus untuk menjelaskan bagaimana isi ajaran Yesus itu, maka mereka mulai menulis, salah satunya Paulus. Udah sampai mana Pak Fleming? Makanya kalau tidak Izin. Makanya kalau kamu lihat, jangan beginilah Pak. Aku sebagai murid Anda malu Pak. Ada perkamen. Malu aku sebagai muridnya Pak Preming. Jujur aku malu sebagai murid Pak Preming. Jangan gitulah. Jangan permalukan mahasiswimu ini. Jadi jangan dalam kisah para rasul. Bentar Pak dosen. Tenangkan jiwamu Pak dosen. Dalam kisah para rasul Pak dosen ya dikatakan nih, kayak saya bacakan ya, saya bukakan data nih. Kalau kami itu pakai data kalau diskusi Pak dosen. Ayo. Nah, tidak mungkin Yohanes itu menuliskan kitab suci. Aduh, ada ini pula lewat, ada tahu bulat pula. Lanjutlah dulu berisik. Mungkin Bang cuma biar nggak ngantuk dulu kita, soalnya sempat tertidur nih orang. Kisah Rasul pasal 4:13 tuh, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, tapi bahasa aslinya dia itu buta huruf dan idiotai. Kayak mana mungkin dia mau menulis pakai bahasa Yunani? Waduh, idiot.
Woi, kamu kena pelanggaran Unilifa. Aku sudah pernah Aku turun dulu. Pernah bahas itu di room dialog dengan Mose atau siapa ya. Itu saya udah detail baca itu dalam bahasa aslinya. Itu bukan tidak bisa membaca. Itu bukan tapi idiot. Tidak bisa membaca. Bukan juga idiot, tetapi di situ hanya menggambarkan bagaimana dia artinya belum paham pengertiannya, belum paham pengetahuannya, tapi dia bisa membaca, itu loh. Kalau aslinya dia bisa membaca, tapi pengertiannya belum, gitu. Makanya diajar. Asumsi. Baca WA dulu, Jul. Lucu ini. Ini makanya dirubah dari kata kubinasakan dirubah menjadi kulindungi. Gara-gara ini dia melindungi segala sesuatu kesesatan, kesalahan, dilindungi semua biar lancar perpuluhan. Makin gendut. Itu salah, nggak ada kaitannya. Mana ada kemudian kidiot dikatakan belum memahami. Yang namanya kidiot beda dengan buta huruf. Buta huruf itu tiap berpendidikan. Kalau kidiot, meskipun dia diajarin sampai 500 tahun tetap aja kidiot. Karena kidiot itu tidak bisa disembuhkan, itu kidiot. Paham? Itu kidiot itu kidiot itu sama dengan buka 1000. Jangan framing aja terus taunya. Jangan ngadi-ngadi doang, jangan namamu ngadi aja lah. Suka ngadi-ngadi kamu, nggak usah cuma dah. Baca original teksnya supaya paham, biar saya jelasin sama kamu. Gitu loh. Justru kalau original teksnya justru tertulisnya di situ kidiote. Iya, di kidiote itu kamu artikan ketika dia diterjemahkan ke bahasa Inggris apa, ke bahasa Indonesia apa, gitu. Kalau dalam bahasa Inggris apa dibilangnya di situ? Nah makanya dalam bahasa Indonesia apa? Bahlul. Kasih saya ayatnya, ayat berapa biar saya cariin. Baru mau tanya. Aduh. Inilah hebatnya. Aduh, gimana ceritanya ini? Jadi aduh. kalau kalian nggak bisa ngadi-ngadi sama saya. Parah. Karena saya itu sebagai pengajar. Cobalah teman-teman. Coba teman-teman Kristen yang ada di bawah, tengoklah ini. Ini status pelajar begini dia. Pengajar. Pengajar. Coba. Dikorek kuping dong. Dosen Pak dosen ini. Dosen pengajar, tapi di depan apologet Islam kayak gini. Kayak mainan ayam sayur. Iya, ayam sayur. Bang, dia tuh dosen bahasa roh saya, Bang. Jangan hina dosenku, Bang. Dosen bahasa rohku itu. Allahu Akbar. Oke lah, ya. Aduh. Allahu Akbar. Assalamualaikum Guru Ndazuma. Assalamualaikum. Bang Indra Moshe, Bang Nefros, Bang Kian Santang, Unirifa, host. Waalaikumsalam, Bang. Ini siapa dia tadi? Oke lah, jadi karena ada tamu saya mau keluar dulu ini ya. Kabur. Ya udahlah. Tamunya itu idiot atau enggak itu? Pak Bremeng, coba ditanya dulu. Neplos. Aku cuma punya pesan sama Pak Bremeng, Pak Bremeng. Cukur dong Neplos, kumisnya Udah. Bremeng. Tolonglah Pak Bremeng, janganlah permalukan para mahasiswi dan mahasiswamu. Itu aja pesanku. Tolonglah dudukkan tempatmu sebagai dosen. Kalau ditanya apa, jawabnya apa. Kalau ditanya suruh jelaskan ayam, jangan dijelaskan kambing. Tolonglah Pak Bremeng. Kabur. Bingung kata Nevlos kan. Bingung. Udahlah, ganti nama aja Pak. Namanya. Ini siapa yang kasih tembak nih? Akang atau Nevlos nih? Kang Kian Santang. Kan ada, saya nggak pakai sound card. Iya, Akang nih. Ngosok-ngosok. Gurunda. Naikkanlah gurunya Pak Bremeng dulu. Bosan kita. Ngejawabnya Pak Bremeng. Kita butuh gurunya Pak Bremeng di sini. Tolong naikkan guru Pak Bremeng. Besarin dulu, Jul. Inilah dulu. Dia mau nengokkan sertifikat tanahnya, apalah pula itu. Inilah dulu kalau kita mau menerjemahkannya dari original teksnya Yunani, baru nanti ke bahasa Inggris.
Di dalamnya adalah Nah, coba dilihat idiot kamus-kamusnya. itu apa? Tadi Di idiot dal- tadi Pak Ya, Pak di Framing. dalamnya lah ada kamus-kamusnya. Beginilah kalau zaman lama. Ya, coba dilihat idiot Tapi- tadi. Coba Artinya apa? idiotai apa artinya idiotai? Tapi sekarang bukan lagi pakai ini kita karena kita sudah punya interlinear gitu. Idiota Pak, itu artinya apa di kasih situ? Yang bagus bukan yang jelek itu namanya Pak. Di situ Ya, idiota idiota itu apa tuh? artinya boloho itu. Kalau menurut KBBI idiota itu artinya jenius katanya. IQ-nya 240. Boloho itu boloho. Offset. Offset. Ya udahlah ya, pamit dulu ya. Pamit dulu lah ya, dah. Tolong host naikkan lah Itu guru-gurunya ada Pak Premi. Dede ini Ah, guru host ini nggak ngelantur. betul ini. Guru ngelanturnya Pak Framing ya. Jadi kita kasih tempat untuk teman-teman Kristen aja.